Jumpa lagi di channel Taumed Live, masih bersama saya Muhammad Arif Taufikin. Di video kali ini saya akan membahas latihan soal yang ada di buku paket kelas 7 semester 1 di Ayo Kita Berlatih 1.3 bagian B, yaitu soal uraian. Sebelum kita mulai pembahasannya, saya ingatkan jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, tentukan hasil dari perkalian berikut. A, 400 kali negatif 60, B, negatif 40 kali 600, D, negatif 400 kali negatif 600. Nah, untuk perkalian dan pembagian pada bilangan bulat, kalian harus ingat sifat-sifat ini. Jika ada positif, dikali dengan positif atau dibagi dengan positif, hasilnya positif. Kalau ada positif dikali atau dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Kalau ada negatif dikali atau dibagi dengan bilangan positif, hasilnya negatif. Kalau ada negatif kali negatif atau dibagi dengan negatif, hasilnya positif. Nah, ini yang jadi patokan, harus diingat. Oke. Nah, untuk mengerjakan ini, kita kalikan tandanya dulu. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Baru 400 kali 600. Kalau bilangan ada nolnya kayak gini, kita tinggal ngalikan angkanya aja. Kemudian tinggal kita tambahkan 0 di hasilnya. 4 kali 6, 24. Kemudian nolnya ada berapa? Ada 3. Kita tambahkan kayak gini. Terus yang ini, negatif kali positif hasilnya negatif. Kemudian baru angkanya 40 kali 600 hasilnya 24.000. Ini juga negatif kali negatif, nih negatif kali negatif hasilnya positif. Kalau positif di depan nggak usah ditulis. Tinggal angkanya 400 kali 600, 4 kali 6 dulu. 24, nolnya ada 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 240.000. Nah, udah kan? Lanjut soal nomor 2. Tentukan hasil dari urutan operasi campuran. Itu yang pertama kali dikerjakan. Urutan operasi campuran. Yang pertama itu angka yang ada di dalam kurung. Kemudian perkalian atau pembagian. Dipilih yang paling depan. Yang paling depan. Yang ngerjakannya urut dari depan. Kalau yang di depan kali dulu berarti kali dulu, habis itu baru bagi gitu. Kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Ini juga sama dipilih yang dari depan gitu. Oke, dari sini kita lihat sini aja ya. 5 kali 15 min 6. Nah, dari sini kan ada kurung nih, berarti kurung ini yang kita kerjakan. Yang nggak kita kerjakan, kita tulis sama persis dan tempatnya sama persis dengan awalnya gitu. 5, tulis 5 kali, habis ini baru ini kita kerjakan nih, 15 dikurang 6 yaitu 9. Nah, sama dengan 5 kali 9 45. Tuh. Terus yang B, 12 kali negatif 7 ditambah negatif 16 dibagi negatif 2. Dari sini mana dulu nih yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan yaitu yang perkalian dulu nih, yang dari depan. Kayak ini ada perkalian, ada pembagian. Yang kita kerjakan yang dari depan dulu. 12 kali negatif 7. Kita kalikan tandanya dulu, positif kali negatif. Negatif 12 kali 7 yaitu berapa? 84. Ditambah
negatif 16, pengerjaannya satu-satu aja, pokoknya yang belum dikerjakan itu ditulis sama persis, negatif 2. Dan lanjut ke tahap 2, dari sini mana nih yang kita kerjakan, ada penjumlahan, ada pembagian, yang kita kerjakan yang pembagian dulu, yang nggak kita kerjakan tulis lagi, negatif 84 ditambah negatif dibagi negatif, hasilnya positif, tinggal angkanya 16 bagi 2, yaitu 8. Sudah kayak gini, tinggal kita ibaratkan negatif itu hutang, positif itu bayar hutangnya. Kita punya hutang 84, kemudian kita bayar 8. Berarti masih punya hutang kan? Kalau masih punya hutang berarti negatif. Masih punya hutang berapa? Yaitu 76. Ya gitu. Terus yang C, negatif 15 dibagi negatif 3 dikurang 7 dikali negatif 4. Ini mana dulu yang dikerjakan? Yang dikerjakan yaitu yang pembagian ini dulu. Tandanya dulu, negatif bagi negatif hasilnya positif. Angkanya 15 bagi 3 yaitu 5 dikurang 7 dikali min 4. Habis dari sini ada pengurangan, ada perkalian. Mana dulu yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan yaitu yang perkaliannya. Cara mengoperasikannya, menghitungnya itu tanda yang di depan angka itu diikutkan ya. Ini artinya berarti min negatif 7 ini negatifnya juga diikutkan, negatif kali negatif hasilnya positif. Yang nggak dikerjakan tulis dulu 5, kemudian negatif 7 kali negatif 4 sama dengan positif 28. 5 ditambah 28 sama dengan 33. Lanjut ke soal nomor 3, Dina dapat berlari 4 putaran di lintasan dengan waktu yang sama, dibutuhkan oleh Fatin untuk berlari 3 putaran di lintasan yang sama. Ketika Fatin telah berlari sejauh 12 putaran, maka seberapa jauh Dina telah berlari di lintasan tersebut. Oke, nih, Dina dan Fatin. Kalau Dina itu dapat lari 4 putaran, Fatin dapat lari 3 putaran. Kalau dia udah dapat 12 putaran, berarti Dina ini dapat berapa nih? Dina ini dapat berapa nih? Tinggal kita hitung aja dari 3 ke 12 ini dikali berapa? Kali 4. Berarti sini juga dikali 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Nah, perbandingannya kan ini 4 banding 3. Kalau Dina dapat 4, Fatin dapat 3. Kalau Fatin dapat 12, berarti Dina dapat 16. Ini perbandingannya juga sama, 16 banding 12 itu kalau kita sederhanakan jadinya 4 banding 3 kayak gitu. Oke. Lanjut soal nomor 4. Bilangan 123 jika dikalikan 7 kali 11 kali 13 hasilnya adalah 123.123. Bilangan 234 jika dikalikan 7 kali 11 kali 13 hasilnya adalah 234.234. Silahkan dicek, ini berarti kalian cek pakai kalkulator apakah hasilnya seperti itu. Oke, jika kita perhatikan hasil perkalian kedua bilangan tersebut menghasilkan bilangan kembar pada angka-angka penyusunnya. Angka satuan sama dengan angka ribuan, angka puluhan sama dengan angka puluh ribuan, serta angka ratusan sama dengan angka ratus ribuan. Pertanyaannya, panjang ya ini ya soalnya ya. A. Apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Ya atau tidak? Jika tidak, jelaskan pada bilangan yang bagaimana perkalian yang menghasilkan 3 angka. Yang B, pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku. Jelaskan. Oke, di sini apa tadi syaratnya ada angka-angka penyusunnya itu angka satuan itu sama dengan angka ribuan. Angka satuan sama dengan angka ribuan. Angka puluhan ini sama dengan angka puluh ribuan. Angka puluhan sama dengan angka puluh ribuan.
serta angka ratusan itu sama dengan angka ratus ribuan. Angka ratusannya ini sama dengan angka ratus ribuan, betul ya? Terus apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan, ya atau tidak? Di sini dikasih lagi jika tidak. Nah, kalau ada penjelasan kayak gini, jika tidak berikan alasan. Berarti otomatis ini tuh pasti jawabannya tidak. Gitu. Jadi apakah perkalian seperti itu berlaku untuk semua bilangan? Tidak. Alasannya perkalian tersebut hanya berlaku untuk bilangan 100 sampai 999. Pokoknya berlaku hanya untuk bilangan ratusan. Dari 100 sampai 999. Contohnya nih. Misal 100 dikali 7 kali 11 kali 13. Hasilnya itu 100.100. Ini bisa dicek ya nanti. Nah, kalau kayak gini berlaku ini kan 100 nih. Kalau dikalikan dengan 3 kombinasi angka kayak gini, hasilnya kayak gini. Satuan sama dengan ribuan. Terus puluhan sama dengan puluh ribuan. Ratusan sama dengan ratus ribuan. Itu contoh lain. Misal 239. Ini kan termasuk di sini juga kan, bilangan yang antara ini kan. Nah, kali 7 kali 11 kali 13 sama dengan hasilnya itu 239.239. Nah, ini satuan sama dengan ribuan, puluhan sama dengan puluh ribuan, ratusan sama dengan ratus ribuan. Nah, coba kita coba dengan angka yang di luarnya ini, di luar angka 100 sampai 999. Kita misalkan berapa? 98. Ini kan di luar angka ratusan kan? Kita kali 7 kali 11 kali 13 itu nanti menghasilkan 98.098. Nah, ini tidak memenuhi syarat yang ini tadi. Satuan sama dengan ribuan, masih betul. Puluhan sama dengan puluh ribuan, masih betul. Ratusan, nah nggak ada nih ratusannya. Nggak menghasilkan 3 angka, kayak gitu. Oke. Lanjut ke yang B. Ini tadi A. Kemudian yang B, pada bilangan yang bagaimana perkalian tersebut berlaku. Kurang lebih kayak yang A tadi. Jawabannya yang B ini, perkalian tersebut berlaku pada bilangan satuan, puluhan, dan ratusan. Yang ratusan ini udah dibahas di yang A tadi. Untuk satuan, jawabannya itu menambah menambah 0 2 kali 0 2 kali di tengahnya.
Sedangkan untuk puluhan, jawabannya itu menambah 0 1 kali di tengah. Maksudnya gini, contoh, misal 5 kali 7, ini yang satuan ya, 5 kali 7 kali 11 kali 13, satuannya 5 nih. Nah, hasilnya itu 5, tadi kalau satuan apa? Menambah 0 2 kali kan, 0, 0, 5. Kayak gini nih, satuannya akan sama dengan ribuan. Gitu. Terus kalau untuk puluhan, itu misal berapa? 12 kali 7 kali 11 kali 13. Kalau puluhan tadi kan menambah 0 1 kali di tengah-tengahnya, berarti 12, 0, 12. Nah, satuan sama dengan ribuan, puluhannya sama dengan puluh ribuan, kayak gitu. Oke, lanjut soal nomor 5. Seekor katak mula-mula di titik 0. Katak itu dapat melompat ke kiri atau ke kanan. Sekali melompat jauhnya 4 satuan. Jika katak melompat 2 kali ke kanan, kemudian 3 kali ke kiri, tentukan posisi katak itu setelah lompatan terakhir. Kita gambar garis bilangannya dulu. Kemudian tadi katak itu melompat, tadi kan melompatnya jauhnya 4 satuan kan, berarti dari 0, terus kelipatan 4, 8, 12. Kalau ke kiri negatif 4, negatif 8, negatif 12. Itu posisi kataknya di sini. Ini katak di sini nih. Kemudian katak melompat 2 kali ke kanan, 3 kali ke kiri, 2 kali ke kanan, 1, 2. Terus setelah itu baru dia loncat lagi 3 kali ke kiri, 1, 2, 3. Nah, berarti posisi terakhirnya di sini. Tentukan posisi kata itu setelah lompat terakhir. Nah, jadi posisi terakhir kata yaitu ada di negatif 4 ke arah kiri. Gitu jawabannya. Oke. Untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pembahasan soal berikutnya di video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan juga like apabila video ini bermanfaat. Bagikan juga ke semua orang. Oke, cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.